Sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ya, kita masih diberi oleh Allah kesempatan untuk beribadah di bulan yang sangat mulia, bulan penuh rahmat dan bulan penuh ampunan, bulan di mana pahala-pahala dilipat gandakan ketika kita berbuat kebaikan. Maka kesempatan yang langka ini marilah kita maksimalkan dengan sebaik-baiknya. Mumpung masih Allah beri kesempatan, karena tidak semua Allah beri kesempatan. Karena apa? Ajal itu tidak ada yang tahu, hanya Allah yang tahu kapan kita akan menghadap Allah, kapan kita akan meninggalkan dunia ini. Sidang jamaah yang dirahmati Allah SWT, kalau kita di dunia misalkan dagang itu pengen yang untung atau yang rugi. Misalkan kita jualan gitu ya, berdagang, pengen untung atau pengen rugi? Untung ya, pastinya pengen untung. Ini baru tentang dunia. Dan lebih ingin lagi adalah kita untung dunia dan akhirat. Ini sudah dijelaskan ya, diberitahukan oleh Allah dalam firman-Nya surat Al-Asr, yang pastinya insya Allah semua sudah hafal semuanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illalladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Yang artinya wal 'asr, demi masa, innal insana lafi khusr, sungguh manusia berada dalam kerugian. Illalladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus solihati, dan mengerjakan kebajikan, wa tawasaw bil haqq, serta saling menasihati untuk kebenaran, wa tawasaw bis sabr, dan saling menasihati dalam kesabaran. Nah, jadi sudah sangat jelas sekali ya. Jadi Allah sudah memberi tahu kepada kita kalau kita pengen untung tidak cuma dunia tapi untung di akhirat, yang pertama adalah jadilah orang-orang yang beriman. Beriman ini ada maknanya adalah diyakini dalam hati, diucapkan lewat lisan, dan diamalkan lewat perbuatan. Inilah namanya iman. Dan iman ini ada berapa adik-adik? Rukun iman ada berapa? 5 atau 6? Ayo 5 atau 6? Ada yang 5, ada yang 6? 5 apa 6? 6. Yang pertama iman kepada siapa? Iman kepada Allah. Yang kedua iman kepada malaikat. Yang ketiga iman kepada kitab. Yang keempat iman kepada nabi dan rasul. Yang kelima iman kepada apa? Qadar dan qadar. Tadi dan 6 ada iman kepada hari akhir atau hari kiamat. Itulah ya. Jadi kita harus tahu, tidak cuma tahu tapi juga harus kita yakini dan kita amalkan. Ya, tadi adalah rukun iman yang wajib kita ketahui dan kita amalkan. Yang pertama, kita harus menjadi orang-orang yang beriman agar kita beruntung tidak cuma di dunia tapi juga di
akhirat. Terus yang kedua adalah orang-orang yang beramal soleh. Jadi kita harus selalu berbuat kebaikan. Jadi setiap kita berbuat baik pasti kita akan mendapatkan balasan kebaikan pula. Pun sebaliknya, kalau kita berbuat buruk maka kita juga akan mendapatkan balasannya pula. Jadi tidak ada yang namanya amal sia-sia. Walaupun orang berbuat buruk kepada kita, tetap harus kita berbuat baik kepada orang tersebut. Itulah, karena apa? Karena intinya adalah semua yang kita lakukan, yang kita kerjakan akan kembali kepada diri kita sendiri. Kita semua ini bertanggung jawab kepada amal dan perbuatan kita masing-masing. Jadi kita harus selalu berbuat baik. Terus yang ketiga, agar kita beruntung, agar kita tidak merugi di dunia dan akhirat adalah kita saling menasihati dalam kebenaran, ya. Agar apa? Agar kita selalu berada di jalan yang lurus. Ini tugas, tidak cuma tugas sebagai seorang ustadz, seorang guru, tapi tugas kita bersama. Kita saling menasihati dalam kebenaran. Ketika ada teman kita yang salah jalur, ya, berbuat buruk, maka kita punya kewajiban untuk menasihatinya agar dia tetap berada dalam kebenaran. Terus yang terakhir, ya, agar kita beruntung di dunia dan akhirat dan tidak merugi adalah kita saling menasihati dalam kesabaran, ya. Kata sabar ketika diucapkan itu terasa ringan, ya. Sabar itu akan sangat terasa ketika adalah cobaan pertama yang Allah berikan. Apakah kita akan ingat kepada Allah ataukah kita akan mengeluh? Nah, itu adalah bukti apakah kita termasuk orang-orang yang sabar atau tidak. Makanya kita juga agar selalu saling menasihati dalam kesabaran. Agar kita selalu ingat bahwa pasti dalam kesabaran itu ada kebaikan. Karena apa? Setiap perintah Allah, setiap apa yang Allah berikan kepada hambanya itu pasti yang terbaik untuk hambanya. Kita tidak tahu apa yang terbaik untuk kita, tapi Allah Maha tahu apa yang terbaik untuk hambanya. Maka kita harus bersabar atas setiap ujian, cobaan yang Allah berikan kepada diri kita. Banyak sekali, ya, cobaan dan ujian dari Allah. Dari yang belum nikah, ya, cari jodohnya lama, kita harus bersabar ujiannya. Terus sudah nikah, diuji lagi, ya, belum punya anak. Terus sudah punya anak, diuji lagi, anaknya rodok nakal, diuji lagi. Terus karena kalau kita mengaku beriman, itu pasti Allah akan memberikan ujian kepada hambanya. Karena ujian itu untuk apa benar toh kita itu beriman kepada Allah, ya, dan untuk meningkatkan kapasitas diri kita. Makanya kita semuanya, ya, agar beruntung dan tidak merugi di dunia dan akhirat, maka yang pertama adalah kita harus menjadi orang-orang yang beriman. Yang kedua, kita harus selalu mengerjakan amal soleh, ya, selalu berbuat kebaikan. Yang ketiga, kita selalu saling menasihati dalam kebenaran. Dan yang keempat adalah kita harus saling menasihati dalam kesabaran. Itulah, ya, 4 hal yang semoga kita bisa memahami dan mengamalkan dalam kehidupan kita semuanya, agar kita semua ini termasuk orang-orang yang beruntung. Orang-orang yang beruntung adalah yang tidak merugi. Ketika beruntung di dunia, kita sudah sangat senang, ya, dodolan kulaan permen harga 100 kita jual dengan harga
500, kita sudah untung 400. Ini kita sangat senang sekali. Apalagi ketika nanti kita beruntung di akhirat, ya. Ketika kita beruntung di akhirat, maka insya Allah dengan rahmat Allah kita akan dimasukkan ke dalam surganya. Di surga itu kita pengen apa saja, pasti Allah berikan. Nah itulah ya, semoga kita semua yang hadir pada pagi hari ini semoga termasuk orang-orang yang beruntung dan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dengan rahmat Allah dimasukkan ke dalam surganya. Demikian ya yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala salah kata dan ucapan. Semoga sedikit ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semuanya dan menjadi kebaikan untuk kita bersama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.